Nggak tahu Oke. nih mau pergi mana catering. Iya, iya. Oke, Oke, baiklah Bu. kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam. Nah, baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, sama, baik juga. Iya. Ya. Bagaimana kondisi anak-anak di sekolah, Bu? Alhamdulillah baik. Dan sekarang sementara proses dengan PLS, pengenalan-pengenalan lingkungan di sekolah kepada anak-anak baru. Oh iya, ya Bu. Kebetulan hari ini kita akan bincang-bincang ya Bu, sesuai rencana kita yang kemarin ya. Kita akan lanjut bincang-bincangnya hari ini. Oh Ya, iya, iya, iya. ya Bu. Kemarin sempat saya dengar tentang bincang-bincang kita itu, tapi kurang jelas. Nah, Ibu Saru nih, apa yang akan kita bincang-bincangkan hari ini? Begini Bu Toh, saya sih sebenarnya di sekolah bingung. Ada satu siswaku yang namanya itu Radeva, tapi dia itu siswa lama. Dia sudah menginjak 2 tahun sekolah di sini. Nah, kendalanya saya, eee, anak ini kalau diantar sama mamanya ke sekolah, itu dia senang. Dan kalau mamanya tinggal dalam kelas, tapi kalau mamanya keluar, dia langsung menangis, padahal ini anak sudah 2 tahun loh di sekolah. Nah, saya kebingungan dengan cara apa saya harus bisa gunakan supaya anak tersebut mau tinggal dan mandiri tanpa didampingi oleh mama atau orang tuanya. Begitu Bu, yang kendalanya saya sekarang yang saya hadapi. Karena sampai saat ini anak itu masih seperti itu. Ya, kira-kira kondisi ini anak di rumah bagaimana Bu? Apakah dia manja atau anak satu-satu? Kalau di rumah sih sebenarnya kan mamanya bidan, bapaknya Hmm. polisi. Eee, Setiap pada saat belum masuk di TK itu, eee, dia dibawa ke mana-mana, ikut sama bundanya, dia ke kantor, dia ikut ke bundanya, ke mana-mana pun itu, ke Makassar, ke Kendari, dia selalu ikut sama bundanya. Tapi begitu, bundanya dengan apa namanya, dia berbicara ke kami bahwa siapa tahu dengan dia masukkan di TK, dia bisa mandiri, dia bisa maksudnya tidak selalu ikut sama mama dan bapaknya. Kemudian kebetulan juga itu anak sudah usia TK Mi, jadi bisa Mi dia titip di TK. Jadi kami terima di sekolah, tapi begitu setelah berjalan 1 tahun itu anak selalu begitu. Jadi mamanya selalu bawa ke mana-mana. Memang di rumah dia manja karena anak pertama. Nah, sekarang sudah ada adiknya. Nah, usia adiknya itu 2 tahun. Tapi masih begitu juga, sudah masuk 2 tahun di TK tetap begitu. Jadi saya agak bingung mau mana, karena saya sudah lakukan berbagai macam cara. Dia punya perhatian atau apa namanya, melatih kemandiriannya di sekolah, mengajak dia bersosialisasi sama teman-teman sebayanya. Tapi itu, dia tetap main, tapi begitu, dia tetap mengontrol Harus bahwa didampingi orang tua. iya betul, dia harus Oh, didampingi orang tua atau setidaknya dia harus melihat ada mamanya di sana atau di bapak. samping, iya. Harus Gitu. di dalam, pokoknya ini anak harus dalam jangkauan matanya dia masih lihat orang Iya, tuanya begitu. Iya. kalau mamanya dia apa namanya itu hilang dari pandangannya dia, Nah, sudah menangis. menangis. Oke. Jadi ini anak sudah usia berapa sekarang, Bu? Kalau Ada 5 sekarang tahun, 6 tahun? dia 5 tahun Mi, sudah Oh, masuk 5 Mi. tahun. Iya. Jadi melihat kondisi anak ini, apa yang Ibu harapkan? Ini supaya anak ini dia bagaimana? Apa yang harapan Ibu? Melihat Yang saya kondisinya harapkan sekarang. dan yang saya harapkan sebenarnya itu bagaimana supaya bisa ini anak dia mandiri tanpa ada dampingan-dampingan dari orang tua dan apa namanya
bisa bergaul dan bermain. Sebenarnya dia bergaul sih sama temannya, tapi itu tidak lepas dari kontrolan orang tuanya. Orang tua. Uh-uh. Yang saya harapkan itu bagaimana supaya dia tidak ketergantungan sama orang tuanya, dia bisa mandiri, dia belajar. Jadi proses belajarnya di kelas itu pasti dia akan fokus, lebih fokus, konsentrasi. Karena tadi takutnya dia tidak ada orang tuanya di sampingnya, sehingga dia begitu hilang sedikit pandangannya dari orang tuanya, ya suka menangis lagi. Oke, ya Ibu, melihat dari kondisi kemandirian anak ini, kalau kita beri nilai dari 10 sampai 100, ini anak ini ada di nilai berapa? Melihat dari kondisinya untuk kemandirian. Kalau saya sih untuk saat ini semua yang kalau di TK sebenarnya ada 6 aspek ya. Kalau di TK itu ada 6 aspek. Kalau mau dinilai dari itunya sih dia sebenarnya masih MB. Oh, MB. Belum berkembang. Berarti dia di bawah 50 ya, Bu, kalau nilai MB. Karena yang seperti tadi yang saya maksud, Bu, kalau disuruh dia menulis sih sebenarnya kalau ada mamanya di sampingnya. Namun begitu kembali lagi, kalau mamanya tidak ada, semua ya tidak akan lakukan. Iya. Jadi dia ini kondisinya MB, mulai berkembang, Bu. Jadi apa yang Ibu ingin harapkan ke depannya? Kondisi anak-anak ini berubah ke depannya. Ya, saya berharap dia dari MB menjadi saya berharap itu sebenarnya dia bisa meningkat dari MB menjadi BSB. Maksudnya iya. dari nilai yang saya berikan 40, dia bisa perubahan dari ininya. Iya. Jadi ya, Bu. Lalu apa semacam hal-hal yang Ibu lakukan supaya ini anak dia bisa meningkat, dia punya tingkat perkembangannya? Apa yang sudah Ibu lakukan? Hal-hal yang saya sudah melakukan pendekatan dengan menarik perhatiannya dengan berbagai media-media pembelajaran, kemudian mengajaknya untuk keluar-keluar dan bersama dengan teman-temannya bermain. Tapi seperti itu, harapannya ke depan itu supaya dia bisa lebih mandiri, lebih tidak ketergantungan kepada kedua orang tuanya, apapun itu. Ya, sudah cukup luar biasa ya Bu yang kita lakukan untuk menghadapi anak ini ya, menghadapi si Radeva tadi. Ya, jadi ini hal-hal ini sudah sangat membantu anak ini ya Bu kita lakukan. Lalu ini Bu terkait ini aksi ini yang akan kita lakukan ya seperti pendekatan-pendekatan melalui media pembelajaran supaya anak ini mandiri, bagaimana kita sudah melakukan supaya tidak ketergantungan dengan orang tua. Lalu siapa kira-kira Bu yang bisa membantu Ibu membawa anak ini supaya bisa mandiri di sekolah? Sebenarnya sih yang bisa membantu saya sebenarnya yang pertama itu orang tuanya. Ya. Itu rekan sejawat di sekolah. Kenapa saya menyebutkan tuanya? Jika orang tuanya ingin membantu dan mengajak kami kerjasama untuk lebih mengajar anak ini ke lebih mandiri, sebenarnya itu hal yang sangat cepat. Tapi karena ini anak memang dia cengeng dari rumah, dia memang anak manja, dimanjakan sama orang tuanya, apa-apa itu dipenuhi, apa-apa itu dituruti. Jadi itu yang menjadikan anak tersebut menjadi tidak mandiri, tidak terkontrol, dia punya sosial emosionalnya, tiba-tiba teriak, tiba-tiba menangis seperti itu. Kemudian rekan sejawat sih cukup membantu dalam membimbing anak-anak, mendampingi, menuntun pada saat proses pembelajaran dalam kelas.
Iya, baiklah Ibu Uni, sudah cukup banyak ya, sudah sangat luar biasa ini untuk segala usaha-usaha yang dilakukan Iya, Ibu, sudah cukup. si Radeva ini supaya ya bagaimana dia bisa mandiri. Ya. Lalu ini untuk ini terkait dengan kondisi orang tua di rumah yang terlalu memanjakan anak, apakah bisa atau apa yang sudah kita lakukan atau kita konsultasikan dengan orang tuanya, Bu? Yang saya sudah lakukan sejauh ini mulai dari setahun anak tersebut sekolah itu, saya sudah diskusikan mengajak mereka kedua orang tuanya untuk berbincang-bincang bahwa hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah yang sekarang yang Radeva ketergantungan kepada orang tuanya. Saya sih meminta ke orang tuanya bahwa sebisa mungkin di rumah jangan terlalu dimanjakan. Kemudian apapun itu kalau bisa si anak itu diberikan semacam apa ya teguran-teguran atau peringatan-peringatan. Maksudnya nasihat-nasihat dari kedua orang tuanya untuk tidak tidak boleh ketergantungan kepada kedua orang tuanya. Kalau di sekolah itu harus belajar dan tinggal belajar bersama ibu guru. Ya. Supaya saya berharapnya anak bisa belajar semaksimal seperti teman sejawatnya begitu. Dan orang tuanya sih sudah mulai merespon. Ya untuk tahun ajaran ini selama 2 hari berjalan itu MPLS itu semacamnya tadi dia itu sudah mulai keluar dari kelas dan anaknya sudah mulai agak tenang, namun matanya ya tetap mencari di mana posisi orang tuanya. Iya. si orang tuanya. Jadi seperti itu. Tadi sudah ada peningkatan sedikit dari hasil kami diskusi ke orang tuanya dan orang tuanya mulai merespon dan melakukan apa yang kami diskusikan. Iya, sangat luar biasa ya Ibu. Jadi ini Bu terkait dengan perkembangan kemandirian si anak siapa tadi Radeva. Jadi Ibu tentunya kita harus ada namanya kita perlu melakukan kegiatan berkelanjutan atau berkesinambungan ya, utamanya dalam menghadapi anak ini. Jadi selain yang beberapa hal tadi itu Ibu kemukakan, apakah masih ada semacam tindak lanjut berikutnya selain kita konsultasi dengan orang tua begitu terkait pembelajaran, apa masih ada yang bisa kita lakukan untuk supaya ini anak bisa mandiri? Sebenarnya sih langkah-langkah yang saya ambil belum ini Ibu, masih proses ke depan masih sementara berjalan dan itu saya berharap bisa memberikannya menarik dia minatnya untuk betah di sekolah. Itu saya merancang berbagai permainan-permainan yang menarik dengan teman-teman barunya dan meminta kepada kedua orang tuanya dan rekan guru bahwa selalu mendampingi anak tersebut, meminta gurunya anak tersebut dalam proses MPLS ini 2 minggu ke depan. Dan orang tuanya saya minta untuk bergeser sedikit demi sedikit, namun jangan langsung sekali langsung menghilang. Maksudnya pelan-pelan Iya, seperti iya mulai ada jarak, iya, ya, mulai ada jarak. itu yang Ibu saya anak. beberapa hari ke depan seperti itu, Ibu. Iya, saya sangat mengapresiasi segala apa yang tindakan-tindakan Ibu Sahruni lakukan untuk menunjang kemandirian Radeva ini. Ya, saya berharap ya Bu, semoga anak ini bisa dia mengalami perkembangan ya dari mulai berkembang menjadi berkembang sesuai yang kita harapkan, utamanya guru-gurunya harapkan di sekolah. Ya,
walaupun Bu, mungkin saya tidak mendampingi anak ini, tapi saya berharap apa yang tindakan Ibu Saruni sudah lakukan bisa menghasilkan, ya, bisa merubah kemandirian anak ini. Ya, baiklah Ibu Saruni, ya, bincang-bincang kita ya sampai di sini, tapi saya berharap bagaimana, tindak lanjut kita ke depannya, Bu. Kira-kira kapan lagi kita bisa berbincang-bincang membahas anak ini? Iya, bisa Bu, nanti setelah, kegiatan MPLS, nanti kita bisa sharing langsung, kita, diskusi-diskusi, langsung secara tatap muka, mungkin lebih seru kalau kita, Iya. ketemu langsung. Nah, tapi, nanti setelah kegiatan MPLS ini 2 pekan ke depan Ibu, nanti, saya WA sendiri Ibu, kemudian kapan waktunya bisa, ya saya ketemui Ibu. Ya, oke. Baiklah Ibu Saruni. Ya, sampai di sini bincang-bincang kita. Semoga apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini boleh bermanfaat untuk Ibu dan juga untuk saya sebagai masukan ke depan jika kita mendapatkan murid yang tingkat kemandiriannya sangat kurang di sekolah. Baiklah Ibu Saruni. Ya, salam dan bahagia Ibu Saruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.